Jadi saat ada sertijab dan rem, Ya. Panglima datang. Panglimanya itu Pak Jenderal Taru, gitu kan datang. Terus selesai terima, beliau istirahat, dia lagi duduk sendiri tuh di korem, di halaman korem itu duduk sendiri. Langsung tuh ini datangin, gitu kan. Izin Panglima menghadap. Ya, ada apa? Panglima izin, saya kan tentaranya 2 tahun Panglima. Boleh nggak saya pindah ke Jayapura? Gitu kan. Itu tuh Panglima tuh langsung ketawa ngakak gitu, ngakak dia ketawa. Terus kan udah ketakutan tuh, ini kenapa beliau ketawa gitu kan. Terus kata beliau, kamu tahu nggak, baru kamu tuh kuat yang berani menghadap saya seperti ini. Katanya, waduh. Halo teman-teman sisi lain Sang Pamong, salam Bhinneka Naraka Bakti. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah senior saya, Angkatan 01, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Bogor. Selamat datang, Bu Rahmawati. Saya panggil Uni Utit ya. Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di Silasapa, Uni Utit ya. Kalau di Bogor beliau dipanggil Bunda ya. Iya. Panggil Bunda. Karena beliau juga dari Sumatera Barat ya. Jadi walaupun di dunia perantauan, bundukan duangnya ke bawah terus Masih ini. keluar terus ya. Oke, Uni Utit ya. Saya kenal Uni sejak lama. Ya, salah satu senior saya yang inspiratif ya saya kira. Mulai dari lurah perempuan pertama kalau nggak salah di Kota Bogor dan juga camat perempuan pertama, dan saya dengar juga sempat jadi kepala dinas perhubungan perempuan pertama di Indonesia bahkan ya. Bisa jadi. Oke, tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya mengetahui bagaimana nih masa kecil Uni di Bukit Tinggi ya, alumni SMP 2 Bukit Tinggi, SMA 2 Bukit Tinggi ya. Kok tiba-tiba tertarik untuk bersekolah di Sekolah Pamong ini? Oh, Silakan Uni. ya, terima kasih nih, luar biasa ya diundang untuk acara hari ini gitu kan, dengan salam sapa ya. Salam sapa. Jadi kalau bicara dari kecil gitu ya, memang Uni itu asli Bukit Tinggi. Jadi kalau orang Padang bilang mah Kurai asli kali ya, Kurais gitu kan, Kurai asli. Kurai asli. Kurai asli gitu kan. Sekolah di SD-nya di Bukit Tinggi, SMP-nya SMP 2, SMA-nya SMA 2 Bukit Tinggi di Birugo. Gitu kan. Memang masa kecil itu sesuatu yang ya kalau di Bukit Tinggi asik lah ya. Kalau di Bukit Tinggi asik lah, cukup asik lah di Bukit Tinggi. Kotanya adem, ya. Dingin gitu ya. Jadi kalau makan enak pasti nambah. Berangkat sekolah juga masih dingin pakai jaket segala macam gitu ya. Ini terkait dengan kenapa tertarik masuk STPDN, karena memang dari dulu itu kalau berangkat sekolah kan selalu bertemu dengan yang namanya senior APDN. Kebetulan di Bukit Tinggi ada APDN. APDN Bukit Tinggi. Ada APDN Bukit Tinggi. Ya, itu kan inspirasi sekali gitu kan. Jadi pertama kalau ngelihat gayanya kok gagah-gagah gitu ya. Laki-laki yang gagah-gagah, yang perempuannya juga keren-keren gitu kan. Makanya enak sekolah di situ. Tapi sebenarnya di luar kelihatan keren dan cakepnya itu, kenapa ingin masuk ke sana ya, mungkin kita tahu lah gitu ya, kalau orang tua itu pasti tidak akan sanggup untuk menguliahkan di tempat yang lain. Jadi kalau Bapak memang sudah bilang bahwa kalau sampai SMA Bapak pasti bisa menyekolahkan. Tapi kalau untuk menyambung setelah SLTA kuliah kayaknya memang agak susah, dan kayak kemungkinan besar itu tidak bisa menguliahkan. Jadi karena ada saat itu nyari-nyari lah sekolah-sekolah. Jadi profesi orang tua itu apa? Itu PNS di Angkatan Darat. PNS-nya itu juga golongan 1, bukan PNS yang sudah golongan tinggi. Jadi kita tuh, Bapak tuh dari golongan 1 punya anak 4-4-nya sekolah. Dia ingin ke anaknya tuh minimal tamat SMA gitu waktu itu. Nah, karena keinginan kuliah juga cukup tinggi gitu ya. Jadi ingin, kayaknya nih ada sekolah yang nggak bayar gitu. Nah, sekolah nggak bayar itu kan APDN. Dulu tuh belum ada STPDN tuh. Masih APDN gitu kan. Walaupun waktu itu banyak yang bilang, gak mungkin lah bisa masuk APDN. Kan yang masuk APDN itu kan anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya gitu. Terus emang kamu siapa? Gitu.
Cuman kebetulan punya teman akrab dari SMP, SMA tuh teman dekat. Banyak anak-anak APDN yang kos-kosan di rumahnya, gitu. Namanya Lisa, udah almarhum. Mungkin kalau senior yang dari APDN Bukit Tinggi menonton pasti hafal lah yang namanya Lisa. Itu tempat rumahnya itu tempat tongkrongannya anak-anak APDN, namanya Bandir Johan. Itu saya ingat sekali itu. Gitu. Jadi kalau APDN Bukit Tinggi itu tapi nongkrongnya pasti di situ, gitu. Terus pada kos-kosan di situ. Nah, temanan kan, jadi banyak dapat dapat informasi tentang APDN, sehingga bertekad saya memang harus masuk. Jadi tahunya tuh SMP. Jadi akhirnya udah bapak bilang jangan masuk SMP, maksudnya sekolah yang lain aja, kejuruan, karena kalau kejuruan itu kan cepat dapat kerja gitu kan. Bapak bilang udah masuk SPG gitu. Oh, bilang enggak mau masuk APDN, karena kalau APDN tuh lulusannya lulusan SMA gitu. Nah, itulah dasar kenapa bisa ingin masuk ke SMA dan SMA juga sudah langsung kepikiran tuh, pokoknya di hayalan di otak itu taman SMA lulus masuk APDN gitu. Nah, kaget juga pas lulus ternyata kok nggak ada pembukaan, lama. Jadi udah lama ya, jadi teman-teman udah pada Sipen Maru gitu ya. Kalau zaman dulu kan namanya Sipen Maru ya, gitu. Udah Sipen Maru, ikut Sipen Maru, udah pada keluar tanda lulusnya. Kita masih di rumah nganggur, udah kebayang tuh. Wah, pasti akan menjadi pengangguran nih gitu ya. Karena tidak ada tanda-tanda pembukaan dari STPDN, APDN. Habis itu datang teman satu. Jadi teman itu datang bilang gini, jadi nggak mau masuk APDN gitu kan? Ini sudah ada pembukaan gitu kan? Terus dikasih surat pemberitahuan. Langsung tuh hari itu langsung ngurus gitu, langsung ngurus. Banyak tahapan lah yang kita lewati. Ya tahulah, apalagi angkatan pertama kita tuh masih blank. Terus pas disebutin juga penempatannya adalah Malang dan Semarang, udah langsung lagi tuh orang tua, wah berarti kalau lulus nggak di Bukit Tinggi. Dari Sumbar berapa orang waktu itu yang lulus? Yang lulus kita hanya 13 orang yang lulus. Dan itu dibagi antara APDN Semarang dan jadi yang ganjil, yang nomor ranking ganjil itu di Semarang, nomor ranking genap itu di Malang. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu di Semarang. Berarti ini masuk yang di Semarang. Ya, karena ganjil. Yang ganjil gitu. Keterima di situ, alhamdulillah gitu kan. Itu luar biasa juga ya. Karena yang daftarnya juga tidak 10 orang, 20 orang. Yang daftarnya kan juga ratusan ya. Yang daftarnya ratusan. Tapi alhamdulillah akhirnya goal juga, berangkat juga ke Semarang gitu. Oke, angkatan 1 yang sudah tampil di Selasapa juga cukup banyak ya Uni ya. Ada Bang Rahman Hadi ya. Ada Kakanda Sri Wahyuni juga ya. Ini itu satu petak itu. Satu petak dulu teman. Satu petak sama di Semarang juga. Iya, dan beliau ini juga tokoh-tokoh yang mengerti perubahan waktu itu ya, transisi antara APDN menjadi STPDN dan Uni menjadi angkatan 1 STPDN waktu itu ya. Jadi kita punya pola pendidikan di Semarang itu ya termasuk kaget juga ya. Kita masuk ada latsar ya, kalau latsar gitu. Terus pas baru datang suruh baris, kasih senjata. Itu ngelihat orang senior tuh ngelempar senjata, kirain ringan ya. Ternyata pas diangkut langsung kena ke tanah gitu kan. Karena senjatanya dulu kita tuh SP ya, kalau nggak salah SP itu kan yang dari kayu itu kan. Jadi berat sekali. Nah itu langsung shock tuh. Jadi pertama datang tuh masih disambut dengan ya inilah gitu kan. Pas mulai masuk pelatihannya agak kaget juga. Ternyata begini pendidikannya, tapi ya kita harus jalani. Karena tekadnya dari SMP sudah pengen dari ke APDN ya. Tapi tekadnya sebenarnya karena itu nggak gratis sebenarnya. Karena gratis. Sebenarnya karena gratis gitu kan. Latar yang APDN itu kita tahunya sekolah camat aja gitu kan, sekolah camat. Jadi gratis, nanti selesai teman-teman jadi camat. Oke. Dan juga yang spesifik dari 01 ini adalah ditempatkan wamil ya. Nah, ini waktu itu tugas di mana wamilnya? Wamil waktu itu di Ambon, di Kodam 8 Trikora, Ambon, Irian Jaya. Nah itu juga ceritanya luar biasa juga itu. Di saat teman-teman masuk ke Kodam itu ada 3-4 orang satu Kodam. Uni itu sendiri perempuannya. Jadi sendiri pas disebutkan Kodam 8 Trikora, terus satu-satunya kowatnya hanya sendiri kan.
kaget juga gitu kan, dapatnya di Ambon, di Korem Ambon gitu, di Korem 174 Timur Ambon. Nah, sudah beberapa hari di Ambon, baru adalah mungkin 2 minggu lah dapat telepon dari pusat. Wah, ini katanya mau ditarik alasannya karena perempuan sendiri, mau dipindahkan ke Udayana, ke Kodam 8, ke Kodam berapa itu Udayana yang di Bali. Yang Bali ya. Terus gimana? Langsung nolak tuh. Gitu kan, oh nggak usah, nggak apa-apa di sini saja. Tapi kan kamu perempuan sendiri di sana, ya nggak jadi masalah gitu kan. Kebetulan yang nelpon tuh cuma pelatih kita dulu waktu di sekolah. Terus ya alasannya saya kan jadi wamil cuma 2 tahun. 2 tahun kan pasti balik. Kayaknya rugi ya kalau harus balik pindah lagi. Sementara kan untuk masuk ke kawasan timur itu kan susah. Jadi bagi Uni waktu itu, wah ini mah peluang yang luar biasa, ini harus dimanfaatkan. Makanya Uni langsung tegas bilang, tidak, saya tidak mau. Saya mau pingin tetap di Ambon. Tuntaskan misi. Ya. Karena Ambon, insya Allah pasti tujuannya adalah ke Jayapura. Uni harus mencapai titik sampai ke Jayapura. Walaupun waktu itu hanya Korem Ambon. Tapi pasti udah di dalam otak, pokoknya gimana caranya saya harus nyampe ke Jayapura. Gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai ke Jayapura. Nah, sampai ke Jayapuranya juga ceritanya juga lucu juga ya sebenarnya kalau dipikir sekarang gitu ya. Jadi saat ada Sertijab dan Rem, Panglima datang. Panglimanya itu Pak Jenderal Taru, gitu kan datang. Terus selesai terima, beliau istirahat, dia lagi duduk sendiri tuh di Korem, di halaman Korem itu duduk sendiri. Langsung tuh ini datangin, gitu kan. Izin Panglima menghadap. Ya, ada apa? Panglima izin, saya kan tentaranya 2 tahun Panglima. Boleh nggak saya pindah ke Jayapura? Gitu kan. Itu tuh Panglima tuh langsung ketawa, ngakak dia ketawa. Terus kan udah ketakutan tuh. Ini kenapa beliau ketawa gitu kan. Terus kata beliau, kamu tahu nggak? Baru kamu tuh kuat yang berani menghadap saya seperti ini. Katanya, waduh, siap salah gitu kan. Nggak apa-apa. Saya senang tuh kamu berani gitu kan. Jadi kamu cuma 2 tahun jadi tentara. Iya, Panglima, karena kan wamil gitu, wajib militer kan 2 tahun. Sementara saya kan sudah 1 tahun di Ambon. Tinggal setahun lagi. Jadi saya ingin ke Jayapura ya. Syukur-syukur bisa keliling di Jayapura gitu. Dia keliling Irian. Dulu kan namanya masih Irian Jaya ya. Irian Jaya gitu kan. Oh yaudah, nanti kamu pindah. Langsung dipanggil tuh Pak Kasremnya waktu itu. Oh, Siwati pindahin ke Jayapura. Nah, itu sempat lupa tuh. Seminggu 2 minggu tuh sempat nggak ada pembahasan. Tiba-tiba dipanggil sama Danrem, kamu hari ini juga saya kasih waktu cuma 1 jam ngambil barang-barang, kamu langsung ke bandara, kamu langsung berangkat ke Jayapura. Panglima sudah nunggu hari ini juga. Wah, jadi itu ngambil barang itu hanya ngambil apa yang diingat gitu, langsung berangkat ke Jayapura. Jadi dinas di Jayapura itu lebih kurang juga ada 10 bulan lah ya, 10 bulan di Jayapura. Nah di Jayapura pun karena beliau tahu saya ingin kemana-mana, dia langsung bagi. Sudah kamu 2 tahun di AB Pura, habis itu 2 bulan di AB Pura, habis itu kamu 2 bulan di Wamena, habis itu kamu 2 bulan di Merauke, habis itu kamu ke sini, ya gitu. Jadi alhamdulillah itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa menjalani pelosok-pelosok. Jadi sampai datang ke perbatasan PNG-nya Indonesia sama Papua Nugini di Merauke, terus ke Wamena, terus kita sampai ke Lembah Waliem itu yang udah nyampe situ ya. Sampai situ. Jadi biasa. Ke Asmat semua udah alhamdulillah itu anugerah tercapai lah ya, keinginannya sekali. Sampai di situ. Keinginan tercapai, sangat tercapai itu. Selesai wamil kemudian selesai wamil balik ke Padang gitu. Balik ke Padang, waktu itu kita memang dari kementerian itu wajib jadi lurah. Nah, jadi baru nyampe di Padang sebulan 2 bulan, kita langsung penempatan jadi lurah. Jadi ini di Lurah Kota Baru, daerah Pauh, Dendarung. Oh, Dendarung. Ya. Jadi sempat jadi lurah di Kota Padang. Dari Lurah Kota Padang lanjut kuliah di IP. Jadi juga lulusan IP. IP angkatan 27. 27 dan itu kemudian jadi pindah ke Bogor. Bukan, dari sana? Belum. Dari tamat IP itu ke Bukit Tinggi dulu, pindah ke Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi itu langsung masuk ke Sospol menghadapi yang namanya
pemilu partai terbanyak yang sampai 40 partai ya dulu, 48 partai berapa dulu? Ya, pasca reformasi ya. Ya, itu jadi 99. masuk. Ya, itu masuk dulu ke situ. Jadi pas baru pindah langsung ada hajat besar. Saya juga baru di Solunto itu. Nah, Pendaftaran pertama. ya, jadi langsung tuh megang PPD 2. Ya. Gitu. Nah, dari sana baru pindah ke Bogor. Waktu itu masih Kesbangpol ya, belum ada KPU, Belum ada. dulu Masih namanya kantor camat yang kelola. PPD 2. PPD 2 apa istilahnya PPD 2 tapi di bawah Kesbang. Nah, pindah ke Bogor gimana ceritanya? Pindah ke Bogor karena ikut suami, karena suami alumni juga. Suami alumni juga, satu angkatan juga. Satu angkatan juga. Bang Pupung ya. Ya, jadi kebetulan memang pendaftaran dari Kota Bogor gitu kan. Nah, waktu itu memang Wali Kota Bukit Tinggi, beliau juga menyampaikan gimana, udah mau nggak pindah saja suami yang pindah ke Bukit Tinggi. Nah, kalau beliau nonton ini pasti beliau ingat. Nah, udah suami aja yang pindah ke Bukit Tinggi gitu kan. Sementara Wali Kota waktu itu siapa? Pak siapa ya? Yang di Bukit Tinggi. Ya, pokoknya udah pernah menghadap gitu kan. Cuman waktu itu sempat bilang, Pak, saya nggak mau kalau suami yang pindah. Pak Jufri ya belum ya? Pak Jufri, benar. Pak Jufri ya, Pak Jufri. Kenapa bukan suami yang pindah? Saya bilang, kan kalau namanya di daerah kan tetap ada bahasa putra daerah. Ya. Ini alasan lo waktu itu gitu kan. Waktu itu. Benar. Ya, karena baru otonomi daerah waktu itu kan? Iya, itu kan masih baru ya tahun 29 berapa tuh? Iya. 2000. 99 gitu kan. Nah, kan anak Sunda ya, orang-orang Sunda di Bogor, di Bukit Tinggi, apakah dia bisa jadi kepala dinas? Saya bilang kan waktu itu jadi camat. Kok kayaknya sepertinya berat Pak Wali, saya bilang kan. Tapi kalau saya kan perempuan. Jadi kalau saya pindah ke sana kan saya ngikut suami. Jadi kalaupun saya tidak dapat jabatan yang strategis, ya nggak apa-apa. Tapi kan suami kan dia di kampung halaman sendiri, paling tidak dia berkarirnya bisa sesuai dengan ya kalau kita bilang primordial dulu, kalau bahasa saya primordial dulu langsung ke beliau gitu. Kalau bahasa saya dulu memang langsung Pak, primordial masih ada lah. Paling tidak kalau dia di sini pasti saya belum bisa menjamin, kalau Bapak mungkin masih bisa menjamin, tapi setelah Bapaknya kan kita tidak tahu. Saya sampaikan begitu. Karena logikanya aja gitu. Betul, ya. Sehingga ya udah kalau gitu kamu boleh pindah. Jadi saya ngurus pindah saya itu dengan beliau tuh cepat banget. Hanya hitung hari keluar surat pindahnya. Karena beliau ngajak berargumen dulu, jadi jadi saya menghadap bawa surat pindah, diskusi, habis diskusi menurut beliau masuk akal, mana suratnya saya tanda tangan. Jadi tidak bertele-tele enggak. Alhamdulillah tuh akhirnya pindah ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi pindah ke Bogor ikut suami. Oke, berarti berkiprah di tanah perantauan lah ya, Ya, suami. mulai tahun 2000 ikut tahun suami. 2000. Ya, ikut suami. Nah, itu menarik di situ ya, Uni ya, dengan karakteristik orang Minangnya, kemudian juga menguasai ilmu pamong, kemudian merintis jabatan-jabatan karir di Bogor, juga jabatan-jabatan keren yang saya pantau ini, Uni. Ya kebetulan aja ya. Sebenarnya itu di luar ekspektasi ya. Iya. Karena kan ekspektasi saya waktu ketemu sama Wali Kota Bukit Tinggi juga, udahlah saya kan istri ngikut suami, ya paling kita ngikut aja arus gitu ya. Makanya kalau memang dapat dikasih jabatan bagus ya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah nyampe di Bogor, ternyata Bogor itu luar biasa. Ternyata Bogor itu tidak melihat latar belakang orang. Ya. Jadi kebetulan wali kotanya waktu itu juga pikirannya udah primordialnya nggak ada lah gitu ya, kalau saya lihat ya. Open minded banget ya. Ya, jadi open minded banget. Jadi pas datang itu tidak ada kendala. Jadi nggak melihat kamu tuh orang mana, kamu dari mana. Jadi yang dilihat adalah kemampuan. Jadi tahun 2000 pindah ke Bogor, tahun 2001 sudah mulai dikasih jabatan langsung gitu. Waktu jabatan pertama memang masih waktu itu jadi seklur. Nah ini juga cerita juga nih, sempat down juga gitu ya, karena waktu di Padang itu dia udah jadi lurah kan di Padang. Nah waktu lurah di Padang itu kan juga dipantau dari kesatriaan lah gitu, sehingga dianggap lurah yang berhasil lah waktu itu, sehingga
sempat Uni dipanggil juga ke kampus untuk memberikan pembekalan kepada angkatan 05 yang mau lulus gitu kan. Dasarnya itu adalah keberhasilan ini banyak lah ada dasarnya gitu. Sehingga Uni dikasih gitu kan. Jadi waktu itu ada semacam kebanggaan tersendiri ya. Benar. Orang alumni pertama yang diundang, alumni STM pertama diundang ke kampus sendiri untuk memberikan pembekalan. Bagi Uni itu suatu hal yang luar biasa lah waktu itu. Nah, pas nyampe di Bogor, jadi seklur gitu turun loh. dong. Turun kan. Nah, itu kan sempat juga terjadi perdebatan kan sama Sekda waktu itu. Pas saya dapat saya bilang, saya mau mending saya jadi staf dulu di Sekda. Kalau saya sekarang pindah ke kelurahan, saya dulu udah pernah jadi lurah. Sekarang masa jadi seklur gitu kan. Terus tapi katanya ini udah ya inilah terjadi perdebatan kayak gitu. Akhirnya kata suami, ingat nggak waktu pindah awal katanya tidak akan menuntut jabatan. Saya langsung diam. Oh iya, kalau tidak menuntut jabatan apapun yang dikasih terima. Di situ langsung diem. Ya udah kalau begitu saya terima. Jadi akhirnya jadi seklur tuh. Jadi seklur 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, hanya 11 bulan, nggak sampai 11 bulan dipindahin. Jadi kasih di kecamatan. Mulai tuh naik eselon kan. Mulai kasih di kecamatan. Nah kasih kecamatan cuman sebentar, cuman 2 bulan. Itu langsung ditunjuk jadi kepala kantor pelayanan satu atap. Jadi langsung karena terbentuk ini ya organisasi baru itu yang lagi tren ketika itu kan lagi tren dulu. Pelayanan satu atap ya, awal otonomi daerah ada pelayanan satu atap. Memang waktu itu belum struktural karena belum keluar aturan mainnya. Tapi daerah sudah bentuk. Dulu kan ingat Sragen ya. Nah kan lagi ramai itu Jembrana. Nah Bogor udah membentuk juga kantor pelayanan satu atap. Ditunjuklah sama Pak Wali. Alhamdulillah itu kan kita orang pindahan baru ya. Diberi percaya untuk memimpin sebuah kantor yang sedang lagi tren lah waktu itu. Jadi cukup lama di sana, hampir 2,5 tahun lah gitu. Jadi kepala satu atap. Habis itu ternyata harus dibubarkan karena kan harus struktural. Nah struktural harus dibubarkan tuh. Nah dibubarkan pas penempatan selanjutnya itu Bapak Jakat udah siap tuh. Coba dipanggil. Wah nanti siap-siap ya jadi camat lagi nih. Saya itu mah belum bisa jadi camat, langsung ngomong belum bisa jadi camat. Loh kok belum bisa, pangkat saya belum cukup, coba aja dicek gitu kan. Dicek itu kan 3C. Iya masih 3C, camat kan minimal kan 3D ya. Iya betul. Pangkat bawahnya kan 3D. Oh Pak saya belum bisa. Bingung lah Pak Wali, terus gimana ya, kamu mau ditempatkan di mana? Terserah Pak di mana aja. Terus beliau bilang, di Bogor ini belum ada lurah perempuan. Kamu jadi lurah perempuan dulu. Kalau kamu berhasil, nanti akan ada lurah-lurah perempuan yang lain. Kamu siap? Oh siap. Kalau kayak gitu, bagi saya tantangan. Ya, maksudnya tuh yang belum pernah. Akhirnya jadi lurah tuh. Jadi lurah, gitu. Dari lurah jadi sekcam, gitu. Nah, terakhir akhirnya sampai juga ke jenjang camat di Kota Bogor. Camat Bogor Tengah ya? Camat Bogor Timur dulu. Timur dulu. Camat Bogor Timur, itu juga sama yang tadi disampaikan, alhamdulillah tuh. Jadi camat pertama juga di Bogor, perempuan, gitu kan. Nyoba juga itu Pak Wali, coba bisa nggak Wat? Kalau Wati bisa, pasti perempuan yang lain juga bisa, gitu. Udah akhirnya jadi camat perempuan, jadi camat di tahun 2010 udah jadi camat. Jadi camat, habis jadi camat, pindah ke Kabak Keuangan, habis itu masuk ke perhubungan. Nah itu yang mau saya gali lebih dalam itu ya. Masuk ke perhubungan. Dari sekretaris dulu. Jadi kalau dihitung-hitung masa kerja saya di perhubungan cukup lama, 7 tahun. 7 tahun di perhubungan? Iya, 7 tahun, 3 tahun setengah sekretaris, 3 tahun setengah jadi kadis. Nah ini Uni Utit ya, jadi kalau alumni Pamong itu identik dengan ya jabatan-jabatan Pamong tadi ya, ada lurah, sekcam, camat. Ini sekarang nyebrang ke perhubungan ya. Walaupun saya yakin kadis-kadis perhubungan se-Indonesia ini banyak diisi oleh Pamong tadi. Cuman yang perempuan ini langka banget ini. Yang masuk ke sana ya dipercaya. Di Kota Bogor lagi kan. Nah, bagaimana nih Uni menjalankan keseharian gitu atau menyesuaikan dengan lapangan tadi ya, atau ada terobosan nggak di dunia perhubungan itu di Kota Bogor? Ya, sebenarnya gini,
Semuanya kan berawal dari pengalaman sebenarnya kan, pernah jadi sekretaris. Jadi waktu jadi sekretaris tuh kan kalau perhubungan itu kan teknis sekali ya, teknis sekali. Ini juga ada ya semacam trik lah ya. Jadi waktu masuk perhubungan itu awam nih tentang perhubungan. Yeah. Nah, akhirnya belajar sendiri. Lihat YouTube, baca-baca makalah segala macam. Ini belajar tuh namanya amdal lalu itu apa, rekayasa lalu lintas itu apa. Itu Uni itu sampai punya kayak kamus kecil. Kan di perhubungan tuh banyak sekali istilah-istilah. Ya. ATCS lah, inilah itulah gitu. Yang tuh. belum kita pelajari. Nah, yang belum kita pelajari itu ini punya catatan tuh. Catat satu-satu gitu kan. Terus itu harus dihafal. Dihafal maksudnya dipahami lah gitu. Saya harus paham ini. Nah, sebenarnya berbicara perhubungan itu menarik itu sebenarnya kita pun kalau misalnya dari lulusan STPDN atau PDN banyak yang menjadi kepala dinas perhubungan nggak salah karena berbicara perhubungan kita tidak hanya berbicara tentang teknis. Bagaimana kita rerouting angkot, bagaimana kita mengganti alat moda transportasi misalnya dari yang konvensional menjadi yang angkutan massal gitu kan. Itu kan teknis banget sifatnya. Kalau kajian-kajiannya kajian teknis, tapi kadang-kadang ada orang yang lupa bahwa teknis itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada sosialnya di samping itu. Itu ya. Kalau Uni melihat bahwa secara teknis Uni punya kabit yang kompeten, ya lulusan-lulusan yang memang teknik transportasi. Tapi dalam menerapkan kebijakan itu kita harus melihat sisi yang tadi yang sosial. Karena berbicara transportasi darat, kita kan berbicara di situ ada masyarakat di situ. Kita berbicara ada premannya PKL juga, preman ada PKL juga. Kita berbicara terminal dengan segala kompleksitas permasalahan yang di dalamnya. Gitu. Kita kan banyak sekali dan itu kan adalah permasalahan sosial yang tidak melulu bisa diselesaikan secara teknis. Nah, inilah sebenarnya kelebihan daripada yang kalau ilmu pamong tadi. Jadi teknis kita disupport oleh bidang-bidang kita, tapi secara sosial kita punya ilmunya. Ilmu cara menghadapi demo gitu. Itu waktu demo lagi rame-ramenya ojol dulu kan, itu kan ojek online. Wah itu mah luar biasa itu. Ini siang malam itu lagi ribut antara yang konvensional sama online itu, wah itu di lapangan terus itu. Dan itu suatu keasikan sendiri sebenarnya kalau kita nikmati. Jadi yang demonya lagi marah, lagi kesel, yang keluar kadisnya perempuan ternyata. Gitu. Jadi mereka lebih lebih adem. Kadang-kadang kita masuk aja ke tengah-tengah demo, kita masuk, kita ngobrol. Kenapa sih Pak? Iya bukan Bu, katanya gini. Kita mendengar gitu kan ya. Kita bisa kita sudah diajar lah cara menghadapi massa kan, kita ada pelajaran komunikasi massa kan, kita sudah ada pelajarannya. Itu kepake sekali gitu. Jadi alhamdulillah lah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Memang 7 tahun bukan waktu yang singkat ya. Kalau di sekolah udah sampai S berapa itu? Nah ini ngomong-ngomong soal sekolah ini ya Uni ya. Soal sekolah, jadi saya sempat riset observasi tentang bagaimana kiprah Uni UTIT di lapangan. Saya dengar juga menjadi salah seorang perumus ya dalam kurikulum STTD ya. Sekolah Tinggi Transportasi Darat, itu ceritanya gimana? Pernah waktu Stadion General ya di sana kita diundang. Saya hadir memang waktu itu sebagai sekretaris gitu. Sekretaris tahun berapa itu? Tahun 2015-an kalau nggak salah. Sekretaris Dinas Perhubungan. Memang ada kegalauan lah dari mereka bahwa kepala dinas perhubungan itu banyaknya dari STPDN dibandingkan dari sekolah mereka gitu kan. Nah itu kan sempat jadi rame lah di diskusi waktu itu. Nah memang waktu itu Uni diminta memberikan tanggapan, disampaikan bahwa sebenarnya jangan melihat STPDN-nya, mari kita lihat sekolahnya gitu loh. Apakah sekolah yang ada sekarang itu sudah siap belum untuk bergabung di pemerintah? Kita berbicara pemerintah karena kita berbicara kepala dinas perhubungan berarti itu berbicara dengan pemerintah. Kecuali kalau mereka lulus, mereka masuk ke perusahaan-perusahaan kapal, perusahaan segala macam, itu kan beda lagi. Tapi kalau karena di sini kita berbicara dengan pemerintah daerah, kita lihat dulu apakah di dalam prodinya itu sudah ada mata kuliah yang ngajarin tentang ilmu keuangan daerah,
bagaimana cara menghidupi tentang ilmu pemerintahan daerah secara interaksi dasar, dengan masyarakat ya. Komunikasi masyarakatnya. Ada nggak ilmu sosial? Kan belum ada, saya bilang. Jadi itulah kelebihan kita. Jadi kalau memang ada kegalauan, ini yang kita perbaiki. Jangan yang ini yang kita persalahkan. Saya bilang jangan SPDN dipersalahkan. Mari kita perbaiki yang harusnya kita perbaiki. Saya sampaikan malah saya sampaikan saran bahwa kalau perlu angkatan pertamanya digabung dengan STPDN. Pelajaran dasar. Angkatan kedua, tahun kedua, dia sudah masuk ke kejuruan. Itu mah nggak jadi masalah. Harusnya seperti itu. Nah, setelah dijelaskan gitu, itu dan mereka nggak marah ya? Nggak marah, malah Justru setiap saya bicara terima, itu mereka tepuk tangan gitu kan. Mereka sangat support dengan usulan Uni tadi. Ya, usulan yang disampaikan itu yang adik-adik yang mahasiswa itu STTD? pada tepuk tangan. Alhamdulillah tuh setelah itu Uni beberapa kali diundang ke sekolahan, mau ngasih masukan. Terakhir Uni dengar-dengar sekarang mereka juga sudah PNS juga, sekarang sudah PNS, terus juga banyak ilmu-ilmu sosial juga yang dipelajari, bukan teknis transportasi saja. Karena itu memang perlu sekali gitu. Iya, itu keren banget itu ya. Jadi pemikiran Uni terhadap perhubungan, kemudian merubah bagaimana pola pendidikan di STTD tadi ya. Ya, sebetulnya masih masukan lah gitu. Iya. Nah, ini kemudian pindah lagi di pengendalian penduduk dan keluarga berencana ya di Kota Bogor. Ya, ini karakternya itu beda ya, biasa di lapangan. Kemudian sekarang ini ngurus. Biasa kita ngurus bagaimana jalur-jalur angkot. Sekarang kita ngurus jalur-jalur kontrasepsi. Kita harus ngurus kondom ini kondom harus dikirim kemana kayak gitu kan ya. Kasarnya gitu loh bahasa guyonannya. Tapi memang ada dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalau kita berbicara waktu di dinas perhubungan itu memang kita mainannya lapangan banget ya, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara sekarang di dinas pengendalian penduduk, ini lebih kepada pembangunan keluarga. Jadi memang Bogor itu kan visi kota Bogor itu adalah kota ramah keluarga. Dan visi kota Bogor itu sebenarnya ada di dinas DPPKB Kota Bogor. Oke, konsep kota ramah keluarga itu seperti apa, Uni, artinya? Apakah inklusi pembangunannya atau seperti apa? Ya, jadi semua pembangunan di Kota Bogor itu tujuan utamanya adalah buat meningkatkan kualitas keluarga. Jadi misalnya kita ngebangun banyak tempat-tempat lapangan, taman-taman bermain. Di mana keluarga berinteraksi situ ya. Jadi itu luar biasa. Yang tadinya sedikit yang mengunjungi sekarang tuh banyak yang bawa anaknya. Itu kan juga interkoneksi. Jadi semua pembangunan kita itu tujuan akhirnya adalah untuk pembentukan karakter keluarga dan kualitas keluarga. Jadi semuanya tuh ujungnya adalah keluarga. Karena kalau keluarga sudah bagus, pasti kotanya bagus, negaranya jadi bagus. Jadi unit terkecilnya itu adalah keluarga. Jadi Bogor itu ngambil visinya ke sana. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal keluarga dan juga penerapan digitalisasi ya, ini sekedar diskusi aja. Bagaimana menurut Uni UTID, artinya dengan disrupsi digital sekarang ini ya, apakah peran keluarga ini kan ayah sibuk sendiri, ya, anak sibuk main game sendiri, ya, istri mungkin sibuknya lihat konten-konten shopping gitu ya. Gimana, ada trik khusus nggak dari Bu Kadis ya terhadap gimana menyatukan keluarga di tengah disrupsi digital ini? Ya, jadi kalau di Bogor itu kita punya program namanya Sekolah Ibu. Ya. Nah, Sekolah Ibu kemarin itu kita dapat penghargaan juga dari Kemenpan. Jadi di Sekolah Ibu itu kita mengajarkan ke ibu-ibu Kota Bogor bagaimana dia harus bersikap terhadap perkembangan teknologi, terhadap menghadapi suami, yang kakak gitu menghadapi anak, gitu kan. Itu adalah menjadi program utama lah di Bogor. Teknologi itu bagus, tapi memang menjauhkan hubungan orang dengan orang, gitu ya. Nah. Kalau kita sih dari Pemkot Bogor selalu mengkampanyekan untuk anak-anak dikurangi untuk melakukan berinteraksi dengan gadget. Nah, cuma persoalannya di saat kemarin pandemi, kan mau tak mau yang tadinya anak nggak pegang kan pegang. Nah, itu memang jadi dilema juga ya, Tapi kalau kami dari dinas, kita selalu mengajarkan supaya balita itu diminimalkan untuk memegang gadget. Karena itu perkembangannya memang kurang bagus, buat kesehatannya memang nggak bagus gitu kan. Nah itu kita selalu kampanyekan di lapangan, kita kampanyekan itu. Nah
kita lihat sekarang itu kan memang anak-anak itu mereka sibuk dengan gadget dan memang kurang interaksi sosial. Yeah. Jadi sekarang kita banyak menemukan anak-anak yang nggak peduli. Di saat ada temannya susah, di saat temannya ada butuh apa-apa, dia nggak peduli karena dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ya. Nah ini yang kita mulai kurang kita masuklah. Sekarang kayak di dinas saya, kita juga punya program, kita masuk ke remaja-remaja. Jadi remaja-remaja itu kita bikin banyak kegiatan, di mana remaja itu dia sibuk dengan kegiatannya sehingga dia kurang gadgetnya. Jadi dia mengumpulkan remaja-remaja yang lain, dia kasih edukasi dari nanti modulnya kita siapkan. Nah itu kita galakkan. Alhamdulillah kemarin dari Bogor juga kelompok remaja kita tuh terbaik Jawa Barat juga. Keren. Akhir tahun kemarin kita dapat penghargaan. 2 penghargaan remaja itu 2 terbaik dapatnya Kota Bogor. Alhamdulillah. Nah, itu jadi kita kasih peluang. Jadi saya itu waktu masuk ke Dinas TPPKB Kota Bogor saya sampaikan bahwa untuk Kota Bogor program KB itu kita sudah final. Final dalam arti kata itu keikutsertaan ber-KB kita sudah tinggi. Tengah kota. Gak usah disuruh KB, orang bakal ber-KB. Cuman masalahnya KB-nya dia mau pakai apa? Pakai suntik atau pakai pil atau alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, kita kan berharap alat kontrasepsi jangka panjang. Jadi kita hanya merubah dia saja dari mindsetnya dari tadinya hanya suntik atau minum pil, kita rubah nih ke alat kontrasepsi jangka panjang. Tapi kalau ber-KB, yakinlah 90% orang Kota Bogor itu sudah ber-KB. Artinya kan sudah final. Termasuk Uni juga ya? Iya, termasuk anak 2. Nah, persoalan kita sekarang adalah remaja dan lansia. Jadi mulai dari tahun 2000 itu Dinas Uni itu yang memajukan adalah remaja dan lansia. Kenapa remaja? Remaja ini, nah ini masuk lagi nih yang sekarang program nasional stunting. 70% penyebab stunting itu adalah remaja yang tidak mengerti. Jadi remaja di saat dia remaja dan di saat dia hamil tuh dia nggak paham apa yang harus dia lakukan, sehingga dia anemia dan segala macam gitu kan, dia pola hidupnya yang nggak benar gitu kan. Jadi kalau setelah ada penelitian tuh 70% itu penyebabnya adalah itu. Jadi makanya sekarang itu program sekarang itu penanganan stunting itu kan awal dari remaja. Dari remaja. Nah, Uni itu dari 2020 tahun 2020 pas baru masuk udah ganti mindset. Jadi kita sudah bikin program yang namanya Jambore Remaja. Dan remaja-remaja yang kita ajak, yang kita bikin semacam kita masuk ke camp juga gitu. Justru adalah remaja-remaja yang abu-abu. Apa itu? Nah, abu-abu itu gini. Dia bukan aktif di sekolahan. Karena kalau anak-anak aktif udah bagus. Dia tidak aktif di pramuka, dia tidak aktif di OSIS, dia tidak aktif di Paskibra, di PMI. Gitu kan, mereka udah aktif mereka itu. Tapi enggak juga anak-anak yang nakal sekali. Karena kalau udah nakal sekali, kita harus penanganannya khusus lagi. Kita ambil yang di tengah-tengah. Abu-abu namanya. Abu-abu. Jadi anak-anak tuh yang di sekolah itu, ya dia ada, tapi dia nggak menonjol, tapi dia nggak nakal juga. Tapi dia punya potensi. Tapi didekati, dia tidak punya kesempatan mengembangkan potensinya. Banyak kan, ya kayak kita SMA lah. Kita kan di SMA itu pasti yang muncul itu lagi. Terus yang nakal hanya 1-2 orang, kita tahu yang nakal 1-2 orang. Terus yang lain itu yang di tengah-tengah kan kadang ke bawah, kadang luput dari penglihatan. Padahal yang bisa jadi orang-orang inilah menjadi orang nantinya setelah mereka dewasa. Nah, kita coba. Dan alhamdulillah saya mendatangkan beberapa narasumber dari tingkat nasional juga kita datangkan dan keluar semua. Dan mereka sampaikan, Bu, saya Bu Kadi, saya di sekolah Mas, saya nggak siapa-siapa loh. Tapi sekarang saya masuk di sini, saya bisa ngomong depan orang, saya berani menyampaikan pendapat. Itu kan luar biasa. Artinya ada ruang yang anak-anak tuh butuh. Nah, itu saya kembangkan. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan itu ini sudah tahun ketiga, persiapan tahun ketiga. Dan kita tuh melibatkan semua kelompok masyarakat. Gitu. Nah, itu adalah buat keremajaan. Nah, remaja-remaja yang sudah kita latih inilah yang nanti mereka ngomongin ke teman-temannya yang lain. Gitu. Mereka lah yang jadi duta mereka jadi duta. Dan mereka itu kita libatkan di kegiatan dinas. Misalnya gini, di saat dinas kita lagi ada pembinaan ke remaja di kelurahan mana, nanti mereka ikut tuh 1-2 orang kita ajak. Nanti dia sudah mulai gimana ya, kita SMA, tiba-tiba kita diajak oleh satu dinas, terus kita disuruh ngomong di depan teman sebaya. Bangga banget tuh. Kita kasih kesempatan seperti itu. Jadi saya tidak ambil yang udah pasti bagus, Kita ngambilnya yang di tengah-tengah.
Karena yang sudah bagus sudah ada yang ya pramuka dia sudah punya induknya yang sudah membimbingnya, paskibra dia sudah punya induknya yang membimbingnya. Yang nggak usah lagi itu yang kita pegang, udah selesai itu udah final lah sama mereka yang lain kan. Misalnya kayak KNPI tadinya kan kita mau masukin, tapi kan dia sudah punya dinas sendiri yang ngawurnya. Kita justru anak-anak yang memang pingin abu-abu tadi ya, pingin nonjol tapi mereka tidak punya wadah gitu. Itu idenya keren banget itu. Jadi memberikan kesempatan lah ke adik-adik itu. Itu luar biasa. Dan itu sesi-sesi tertentu itu mereka curhatnya ya luar biasa gitu. Ada juga yang kok kemarin itu yang tawuran saya ikut loh, tapi kan saya nggak tahu bu, saya gini gitu. Akhirnya dia sadar sendiri saya tawurannya salah. Iya, saya ikut-ikutan aja. Ya kan artinya berarti kan kamu berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, walaupun kamu nggak ikut gitu kan. Mulai berani curhat. Terus kita masuk masalah di situ menghindari narkoba, seks bebas, karena terutama seks bebas ya. Karena seks bebas ini jadi perhatian lah. Kita masuk ke remaja jangan sampai mereka melakukan seks bebas gitu. Nah, itu yang dinasin sekarang lebih kepada remaja dan lansia. Nah, kenapa lansia? Saya fokus ke lansia sekarang. Karena kan bonus demografi udah mau masuk. Sebenarnya kalau Bogor tuh udah masuk kalau saya bilang mah gitu. Karena jumlah angkatan kerja itu usia produktif itu sudah lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau Jawa Barat mungkin belum, tapi Bogornya sendiri punya sudah gitu kan. Artinya nih sudah bom waktu ya. Jadi kita harus mempersiapkan ke depannya seperti apa. Jadi program lansia inilah yang kita. Jadi saat dia nanti menjadi lansia, dia tidak menjadi beban buat yang muda gitu. Sementara kan kalau bonus demografi habis kan angkatan kerjanya jadi sedikit. Dia akan menjadi beban buat yang di bawahnya kan. Nah, ini yang kita yang sedang antisipasi kita antisipasi sekarang. Jadi menjadi prioritas kita juga. Nah, sekarang secara umum apa yang bisa Uni sampaikan, artinya gambaran untuk inovasi Kota Bogor sendiri ya. Kalau saya cermati kan Uni juga sangat dengan Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima ya. Apa yang sedang digencarkan untuk Bogor ya? Inovasi pemerintahannya kah, pembangunannya kah, atau bagaimana? Silakan Uni. Pak Wali itu memang tadi saya sampaikan beliau sangat konsen tentang pembangunan keluarga ya, tentang keluarga lah gitu. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dibangun sama beliau itu diperuntukkan buat keluarga. Jadi misalnya sekarang itu kemarin kita baru habis meresmikan lapangan dari setiap kecamatan itu punya lapangan sendiri. Dan itu warga persilakan untuk menggunakan gitu. Itu sudah alhamdulillah itu. Jadi banyak sekali program-program beliau itu membuat keluarga itu nyaman. Jadi penataan kota Bogor itu lebih ke sana gitu. Ada konsep untuk ramah keluarga tadi ya. Untuk ramah keluarga. Jadi karena ramah keluarga, jadi semua konsep pembangunan apapun itu harus mengarah ke ramah keluarga. Nah sebagai alumni Sekolah Pamong, apa yang bisa Uni sampaikan untuk ini ya, adik-adik kita ya, untuk pelajar IPDN? Kalau untuk adik-adik saran semacam pesan lah ya. Kalian itu kalau sudah kerja sudah kerja di lapangan, jangan sekali-sekali pilih-pilih kerjaan. Satu, loyalitas itu penting ya. Jadi saya melihat sekarang itu mereka sudah mulai ada yang milih-milih. Saya nggak mau di sini, saya nggak mau di sini. Kerjaan nggak enak gitu ya. Disuruh jadi ini, saya nggak mau, saya nggak sanggup. Saya bilang, dan terus terang aja, ada bahasa, itu alumni bukan. Orang luar ya, yang non-alumni. Iya, kok alumni begitu? Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, ini kan, yang tahu kan kampus nih, perkembangan adik-adik yang baru lulus segala macam. Ya, kita memang berharap di lapangan, kamu harus bisa, bertarung di situ, siap tempur. Jangan milih jabatan gitu loh. Karena ingat bahwa baru lulus itu hanya jalan menuju sasaran akhir. Ya, sasaran akhir apa? Jadi kita punya pikiran tuh jangan saya mau jadi A selama-lamanya di sana misalnya. Oh, senangnya mana di keuangan. Sudah duduk di keuangan, nggak mau pindah-pindah. Ingat, keuangan tuh bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya ada yang lebih bagus lagi di belakang sana. Jadi tolonglah adik-adik kalau nanti yang baru-baru lulus itu atau yang baru-baru itu, kalau memang ditempatkan di mana saja harus siap. Terutama yang wanita prajanya. Karena wanita praja yang sekarang banyak, yang saya monitor lah di beberapa tempat itu, yang banyak nolak.
Padahal itu bekal untuk perjalanan karir berikutnya ya. Iya, betul. Oke. Jadi wanita praja ya harus kuat gitu loh, disuruh apa saja mau gitu, disuruh jadi lurah ayo gitu, jadi apa ayo gitu kan. Oke, Buktikan, masa kalah sama yang mereka-mereka yang bukan lulusan Kepamongan. Jadi saran saya waktu mulai berkarir jangan pilih-pilih jabatan, jangan orientasi uang, utamakan loyalitas, integritas jangan lupa. Kalau masalah kapabilitas mah itu bisa ditambah, bisa dicari sendiri, ya. Yeah. Tapi yang penting adalah loyalitas dan integritas. Itu dulu yang pertama. Kalau itu sudah ada, insya Allah Yang lain nyusul. nyusul. Jabatan nyusul, rezeki nyusul, nggak usah takut. Tuhan tuh ngaturnya sudah dengan indahnya. Gitu. Baik, Uni, luar biasa sekali ya bincang-bincang kita episode kali ini. Terima kasih Uni Utit ya, Ibu Rahmawati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor. Ya, teman-teman sila sapa. Demikian, sampai jumpa lagi.